Kalau misalnya kita lihat ya, Fed ini sekarang sedang memerangi inflasi. Tetapi dengan cara apa mereka memerangi inflasi? Mereka dengan cara menaikkan tingkat suku bunga secara agresif. Tetapi dengan menaikkan tingkat suku bunga secara agresif, ya, itu ternyata stabilitas keuangan di Amerika itu dalam tanda kutip terganggu. Jadi dengan kata lain tugas The Fed itu menjadi semakin rumit. Tidak hanya sekedar memerangi inflasi atau menekan inflasi, tetapi itu juga menjaga stabilitas keuangan. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari statement yang terakhir dari Chairman of the Fed, itu kelihatan sekali bahwa mereka itu sangat berencana untuk tetap agresif menaikkan tingkat suku bunga. Ya. Tetapi dengan perkembangan yang terakhir, mungkin The Fed akan mengkaji ulang seberapa besar tingkat agresivitas mereka dalam menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pendapat dari para analis, khususnya berkaitan dengan perkembangan yang terakhir, pada awalnya mereka menduga The Fed bulan ini akan menaikkan tingkat suku bunga di sekitar 50 basis point. Ya. Tetapi sekarang sudah muncul pendapat-pendapat yang mengatakan, oke, kayaknya maksimal 25 basis point. Bahkan ada juga yang sudah berpendapat bahwa sebaiknya The Fed menahan kenaikan tingkat suku bunga. Ya. Terlepas dari apapun, view kami itu adalah The Fed ya, tetap istilahnya menjalankan tugasnya untuk menekan inflasi, tetapi juga akan melihat bagaimana stabilitas keuangan itu tetap terjaga. Ya. Oleh karena itu, kalaupun The Fed menaikkan tingkat suku bunga, agresivitas mereka itu tidak akan seagresif sebelumnya. Oke, baik. Tapi kalau dari proyeksi Anda di Ciptadana AM begitu ya, terkait proyeksi dari suku bunga The Fed ini yang mana juga banyak diperkirakan oleh para ekonom dan juga sejumlah analis ada di kisaran 5,75 hingga 6%. Kalau dari Anda sendiri di Ciptadana AM, Pak Heri ada di angka berapa? Kalau kita bicara angka, kita istilahnya mengikuti konsensus. Hanya yang menjadi isu itu adalah seberapa cepat itu akan mencapai angka seperti yang Anda sebutkan tadi, 5,756 tadi. Ya. Kalau dulu mungkin itu bisa dicapai, taruhlah dalam jangka waktu istilahnya 6 bulan ke depan, mungkin yang kita lihat itu adalah proses pencapaiannya itu akan lebih lambat. Oke, nah berarti targetnya akan berlangsung dalam waktu seberapa cepat menurut Anda, Pak Heri? Sekali lagi, kalau misalnya kita lihat, itu sekali lagi kembali kepada pertimbangan The Fed. Yang mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Ya, menekan inflasi atau menjaga stabilitas keuangan. Oke, baik. Bicara terkait psikologis pasar begitu yang ada ataupun berada di tengah-tengah dalam kondisi saat ini dengan masih wait and see terhadap sikap ataupun kebijakan The Fed terhadap suku bunga, Anda melihatnya apabila nanti tidak sesuai ekspektasi pasar, ternyata memang The Fed masih cukup hawkish, bagaimana refleksinya terhadap pasar IHSG kita dan juga tentunya refleksinya terhadap kebijakan dari Bank Indonesia terkait suku bunga acuan? Nah, kalau kita bicara tentang ekspektasi, jika ekspektasi itu terpenuhi, ya yang jelas istilahnya segala sesuatu sesuai seperti yang diharapkan. Ya, kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi dalam artian negatif, tentu saja akan terjadi koreksi. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita lihat, kita kembali kepada basis fundamental dari ekonomi Indonesia, basis fundamental dari emiten-emiten yang ada di Indonesia. Ya. Justru sebetulnya market psychology itu adalah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh gain dalam jangka panjang. Oke, baik. Nah, ini masih bicara terkait market psikologi yang mana juga sangat berpengaruh begitu ya Pak Heru terhadap nilai transaksi kita yang cenderung kecil. Bahkan kecil ini dalam waktu yang cukup lama, beberapa pekan ini ataupun bahkan bulan ini, Anda mengamatinya nilai transaksi yang kecil ini akan berlangsung berapa lama? It's a million dollar questions. Ya, nobody knows, tidak ada yang tahu berapa lama. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita lihat segala sesuatunya itu akan kembali kepada fundamental isunya. Seperti apa ekonomi Indonesia, seperti apa kinerja dari emiten-emiten yang ada di Indonesia.
Oke, baik. Nah, karena memang untuk melihat agenda ekonomi kita yang mana juga sangat dekat sekali dengan rilis dari terkait kebijakan moneter Bank Indonesia, Anda memproyeksikannya akan ada kenaikan kah dan di angka berapa, Pak Heri? Kalau kami sih tidak melihat ada kenaikan ya, kalau berkaitan dengan istilahnya berkaitan dengan BI rate, ya. Karena apa? Karena sekali lagi kalau misalnya kita lihat dari angka inflasi di Indonesia itu sudah dalam tanda kutip relatif terkendali, ya. Jadi kan sekali lagi kalau kita bicara inflasi dan pertumbuhan itu adalah bisa dikatakan seperti kayak dua sisi, ya. Kita masih istilahnya perlu pertumbuhan ekonomi, ya. Untuk apa? Untuk istilahnya apa? Menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya, ya. Dan kalau kita lihat inflasi di Indonesia, inflasinya kayaknya juga sudah subside, Pak.